Halo teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan channel Bimbel Manika. Pada video ini kita akan belajar soal-soal matematika dasar. Bagi teman-teman yang kemampuan matematikanya sudah lebih dari ini, tentu video ini tidak cocok ya, mungkin bisa meninggalkan video ini. Tapi bagi teman-teman yang masih kesulitan dalam operasi matematika dasar, atau teman-teman ingin mengulang pelajaran-pelajaran SD yang terlupakan, atau teman-teman akan berhadapan dengan soal-soal psikotes, tes BUMN, ya, dan lain sebagainya, mungkin video ini tepat bagi teman-teman. Kita ke soal yang pertama. Ini soal operasi bilangan pecahan, ya. Ini kebetulan pecahannya adalah pecahan biasa. Teman-teman, prinsipnya untuk mengerjakan soal pecahan itu ya, penyebutnya untuk operasi penjumlahan dan pengurangan itu harus sama. Ini pembilang teman-teman yang di atas. Penyebut adalah yang di bawah. Jadi untuk operasi penjumlahan dan pengurangan penyebutnya harus sama. Di sini kebetulan sudah sama ya, 44. Berarti yang bawah tinggal ditulis saja, tidak boleh dijumlahkan. Yang dijumlahkan tinggal yang di atas. 2 ditambah 3, 5. Jadi hasilnya adalah 5/4. Ini masih bisa dikecilkan ya teman-teman. 5 dibagi 4 itu kan dapat 1. Masih ada sisa berapa? 1. 1/4. Seperti itu. Ini terkecil, tapi ini bilangan pecahan campuran. Soal nomor 2, teman-teman ya, ini masih bilangan pecahan biasa. Nah, penyebutnya ini tidak sama. Maka, tidak boleh langsung dijumlahkan, tetapi harus disamakan terlebih dahulu. Ini kita kalikan ya, 4 kali 5, 5 kali 4. Ini 1/20. Teman-teman ya, 4-nya kan kita kali 5. Maka 2-nya harus dikali 5. Hasilnya 10. 5-nya kan dikali 4. 3-nya dikali 4. Sama dengan 12. Nah, kita jumlahkan 10 ditambah 12, 22/20. Ini bisa kita kecilkan teman-teman ya. Kita bagi 2. 22 bagi 2, 11. 10 bagi 2, hasilnya 10. Jadi hasilnya /adalah 11/10. Bisa kita kecilkan lagi, yaitu 11 dibagi 10 itu dapat 1. Sisanya 1/10. Ini hasilnya dalam bilangan pecahan campuran. Ini hasilnya dalam bilangan pecahan biasa. Soal nomor 3, teman-teman. Kalau tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Sama ya tadi. Penjumlahan dan pengurangan, bawahnya penyebutnya harus sama. Karena kebetulan sudah sama, berarti per 4. Tinggal kita kurangkan. 3 kurang 1, hasilnya 1. Berarti ini hasilnya adalah 1/4. Sudah terkecil ya, atau paling sederhana. Jadi nggak bisa disederhanakan lagi. Untuk soal nomor 4, ini penyebutnya kebetulan tidak sama. Maka harus disamakan terlebih dahulu. Ini kita kalikan 4 kali 3, 3 kali 4, 12 ya. 4, biar 12 kan dikali 3. Berarti atasnya juga kali 3, ini 9. Kemudian 3-nya tadi dikali 4, biar 12, maka 1-nya juga dikali 4. Hasilnya adalah 4. Jadi, hasilnya adalah 9 dikurang 4, 5/12. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi ya,
teman-teman ya, ini bilangannya ganjil, ini genap. Jadi inilah hasil yang paling kecil atau paling sederhananya. Soal nomor 5, ini operasi perkalian. Nah, teman-teman, kalau operasi perkalian, ya bawahnya ini, penyebutnya itu tidak harus disamakan. Tinggal kalikan saja, teman-teman ya. 3 dikali 1, 3. Bawahnya juga dikalikan. 4 kali 3 sama dengan 12. Masih bisa kita sederhanakan. Ini bagi 3, 1, 12 bagi 3, 4. Jadi hasilnya adalah 1/4. Soal nomor 6, ini pembagian. Nah, bagaimana cara atau trik untuk mengerjakan soal pembagian? Teman-teman, caranya adalah dari operasi pembagian kita jadikan perkalian. Caranya adalah yang ini, teman-teman ya, ini posisinya dibalik. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Nah, yang kita balik yang ini, teman-teman ya. Tidak boleh yang di depan, tapi yang di belakang. Jadi, sehingga menjadi 3/4 dari operasi pembagian menjadi perkalian. Ini tadi dibalik, 3-nya di atas, 1-nya di bawah. Kita langsung kalikan biasa, 3 kali 3, 9. 4 kali 1, 4. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan ya teman-teman ya. 9 dibagi 4 itu kan dapatnya 2. Karena 4 kali 2, 8. Masih sisa kan berapa? 1/4. Jadi ini hasil sederhananya, tetapi dalam bentuk pecahan campuran. Ini dalam bentuk pecahan biasanya atau pecahan biasa. Soal nomor 7, teman-teman. Ini sudah variasi ya dari ini bilangan pecahan biasa. Ini bilangan desimal. Caranya gimana? Caranya yang desimal ini kita jadikan pecahan biasa. Sehingga menjadi 3/4 ditambah, nah 0,5 itu sama dengan 5/10. Kok bisa per 10? Ya, perhatikan di belakang koma kan hanya 1. Jadi dia per 10. Kalau dia 0,5 sama dengan 5/10. Kalau dia 0,5, 50 ya. Ini 50/100. Nah, kalau dia 0,500, ini 500/1000. Jadi pernya itu kita lihat saja di belakang koma ada berapa. Seperti itu. Nah, teman-teman ya, sebagai sebuah operasi penjumlahan, bawahnya kan belum sama. Penyebutnya belum sama, maka harus disamakan terlebih dahulu. Ini bisa kita jadikan per 20. 4. Ya, tapi kalau 4 kali 10 kan terlalu banyak. Kita per 20 saja. Karena 4 dikali 5, ini kan 20. 10 dikali 2, juga 20. Jadi 4 kali 5, 20. Berarti ini juga dikali 5. Berarti 15. 10-nya kali 2 biar 20. Berarti 5-nya juga dikali 2. Ini ditambah 10. Kemudian kita tambahkan. 15 tambah 10 sama dengan 25. Per 20. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan, teman-teman ya. 25 bagi 5, itu hasilnya berapa? 5. 25 bagi 5 hasilnya 4. Jadi ini 5/4. Kalau kita sederhanakan hasilnya adalah 1/4. Karena 5 dibagi 4 itu kan dapat 1. Masih sisa 1. 1/4. Ini paling sederhana dengan pecahan campuran. Ini paling sederhana dengan pecahan biasa. Soal nomor 8 ya teman-teman. Ini bilangan pecahan biasa. Ini pecahan campuran. Caranya gimana? Yang ini teman-teman ya.
kita jadikan pecahan biasa dulu. Sehingga menjadi 3/4 ditambah, nah ini kita jadikan pecahan biasa. 4 kali 2, 8 tambah 3, 11. Sehingga ini nilainya menjadi 11/4. Kebetulan sama ya 4. Ini tinggal jumlahkan saja teman-teman, yang atasnya, yang bawahnya tidak perlu dijumlahkan. Sehingga 3 tambah 11 ini adalah 14/4. Kita bisa sederhanakan teman-teman. 14 bagi 2 hasilnya 7. 4 bagi 2 hasilnya 2. Ini hasil sederhananya dalam pecahan biasa. Kalau dalam pecahan campuran, 7 dibagi 2 itu kan dapatnya berapa? 3. Karena 2 kali 3, 6. Masih sisa 1/2. Jadi 7 dibagi 2 hasilnya adalah 3, 1/2 atau 3,5. Ini hasil paling sederhana dalam pecahan campuran, ini dalam pecahan biasa. Soal nomor 9 teman-teman ya, ini operasi penjumlahan bilangan pecahan campuran. Nah, ini bisa triknya seperti ini teman-teman ya. Bisa yang bilangan bulatnya, kita tambahkan dulu 3 ditambah 2. Ini hasilnya kan 5. Nah, baru kita operasikan atau jumlahkan yang pecahan biasanya ini. Menjadi ditambah ya teman-teman ya. 3/4 ditambah 3/4. Ini dulu kita operasikan ya, kebetulan penyebutnya sudah sama nih. Sehingga ini hasilnya menjadi 6. Ini per 4 ya. 3 tambah 3, 6. Berarti ini kan sama dengan 5 ditambah 6/4. Nah, ini kan per 1 teman-teman ya. Jadi, berapa hasilnya? Nah, kita tambahkan lagi ya. Ini bisa aja hasilnya sama dengan 5, 6/4. Atau kita cari lagi, lebih sederhananya coba. Kita operasikan teman-teman ya. Ini sama dengan, biar sama-sama 1/4, berarti ini 1/4. Di sini 6, 5-nya, ini kan dikali 4. Atasnya kali 4, berarti ini 20. Plus 6, ini sama dengan 26/4. Nah, 26/4 itu sama aja dan hasilnya dengan 5, 6/4. Seperti itu. 4 kali 5 kan berapa? Teman-teman ya. 5, 6/4. Sisanya, oh ya, ini bisa hasilnya adalah, kita sederhanakan lagi ya teman-teman ya. 26 dibagi 4, ini hasilnya adalah berapa teman-teman? 26 itu hasilnya adalah 6 ya. Karena 6 kali 4 sama dengan 24. Sisanya 2/4. Ini hasil paling sederhananya sebenarnya ya. 5, 6/4 itu masih salah ya berarti. Ini yang benar. Oh ya, benar juga teman-teman ya, 5, 6/4. Tapi karena 6 dibagi 4 kan 1. 1 tambah 5, 6 ya. Sisanya kan 2 ya. Jadi yang paling sederhana adalah 6, 2/4. Ini hasil paling sederhananya. Soal nomor 10 teman-teman ya, ini variasi saja ya. Ini bilangan pecahan biasa, ini dikali 4.000. Ini dari itu dibaca dikali teman-teman. Jadi 3/4 dari 4.000 sama dengan 3/4 dari dikali ya, dikali 4.000. Nah, kita operasikan 4.000 itu per 1 teman-teman. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. 4 dibagi 4 itu kan hasilnya 1. 4.000 dibagi 4 ini hasilnya adalah 1.000. Sehingga 3 kali 1.000 ini hasilnya 3.000. 1 kali 1, 1 ya.
Jadi ini hasilnya adalah 3.000. Jadi 3/4 dari 4.000 itu hasilnya adalah 3.000. Soal nomor 11 ya teman-teman, 3/4 dikali 20%. Nah, 20% itu kita menulisnya menjadi seperti ini ya, 3/4 dikali 20% ya. 20% itu 20/100 teman-teman. Nah, ini hasilnya berapa? Kalau perkalian kan tinggal dikalikan saja. Ini kita sederhanakan teman-teman ya. Dibagi 4 hasilnya 1, 20 dibagi 4 hasilnya 5. Ini 3 dikali 5 sama dengan 15. Ya. 1 kali 100, 100. Jadi ini hasilnya adalah 15/100 teman-teman ya. Biar lebih jelas ini 15/100. Kalau dikecilkan, ini dibagi 5. Hasilnya 3. 100 dibagi 5 hasilnya berapa teman-teman? 4 ya. Jadi 15/100 itu sama saja dengan 3/4. Kita ulangi ya. 15 dibagi 5 hasilnya 3. 100 dibagi 5. Sorry ya, 100 dibagi 5 itu 20. Ya, mohon maaf ya. Ini hasilnya adalah 3/20. Ya. 100 dibagi 5 adalah 20. 20 kali 5, 100. Ya, hasilnya adalah 3/20. Ini nilai paling sederhananya. Soal nomor 12, berapakah 20% dari 2.500? Dari ini adalah dikali ya, seperti biasa. Nah, berarti 20%, 20/100 dari dikali 2.500. Ingat ya, 2.500 ini per 1 gitu. Ini kita bisa coret ya, nolnya coret, coret. Sehingga hasilnya berapa? 20 kali 25. 25 kali 2. 50 ya, 25 kali 2, 50. Ini kita masih punya 01. Ini hasilnya adalah 500. Ya. Jadi 20% dari 2.500 adalah 500. Soal nomor 13 teman-teman ya, ini pembagian bilangan desimal 0,25 dibagi 0,12. Ini bisa caranya seperti ini. Jadi 25/100 kemudian dibagi 12/100. Ini sama dengan 25/100 dikali. Ingat ya, dari operasi pembagian menjadi perkalian, yaitu 100/12. Ini kita coret ya, coret, coret. Berarti ini 1 ya, ini 1. 25 kali 1 sama dengan 25/12. 25/12 itu dapatnya adalah berapa teman-teman? Dapatnya adalah 2. 25 dibagi 12, 2. 12 kali 2 kan 24. Sisanya berapa? 1/12. Nah, ini kalau bilangannya adalah bilangan pecahan. Ini sama nilainya dengan 2,0 ya, 83. Ini kalau diminta bilangan desimalnya, teman-teman ya. Soal nomor 14, teman-teman ya, 0,25 dikali 0,12. Nah, berapakah hasilnya? Nah, triknya banyak ya, bisa caranya seperti ini teman-teman. Ini 25/100 dikali 12/100. Nah, ini bisa kita sederhanakan teman-teman ya. Ini pertama ya, ini dibagi 251
dibagi 25 hasilnya adalah 4. Ini sama dengan 1/100 dikali 12 per 4. Ini 1 kali 12 sama dengan 12. 100 kali 4 sama dengan 400. Nah, seperti itu. Kalau kita sederhanakan, bagi 2 saja. Ini bagi 2, bagi 2. Hasilnya adalah 6 per 200. Kita bagi 2 lagi. 2. Ini sama dengan 3 per 100. Seperti itu. Nah, 3 per 100 ini berapa hasilnya? Nah, atau bisa juga ya teman-teman, kita caranya seperti ini. Kalau kita misalnya ya mencarinya dengan, kalau kita cari berapa sih 3 dibagi 100 itu, ini 3 dibagi 100. Ini 0 tambah 0. Teman-teman ya. Belum bisa, berarti 0 tambah 0 lagi, ini 0. Nah, sekarang 300 dibagi 100. Hasilnya adalah 3. 3 kali 100, 300. Hasilnya 0. Nah, 3 per 100 ini sama aja dengan 0,03. Kalau kita cari dengan Corrugapit ya. Tapi kalau kita tahu 3 per 100 itu sama saja dengan 0,03. Karena kalau per 100 berarti di belakang komanya harus 2. Ini kan 2 nih, teman-teman. Seperti itu. Soal nomor 15. Ini soal terakhir, teman-teman ya. 0,25 dikurangi 0,120. Ini kita kurangi saja ya secara manual. 0,25 kemudian dikurangi 0,120 sama dikurangi ya. Nah, biar mudah gimana teman-teman? Ini tambahin 0. Nah, yang terpenting dalam operasi pengurangan bilangan desimal, posisi komanya itu harus sama. Jadi nggak boleh misalnya 0,25 terus posisi komanya kita taruh di sini 0,125. Nah, ini salah hasilnya nanti. Jadi yang benar adalah yang lurus seperti ini. Baru kita kurangkan. 0 kurang 0 hasilnya 0. 5 dikurang 2 hasilnya 3. 2 kurang 1 hasilnya 1. Ini 0, ya. Berarti hasilnya